itu 35 juta koma sekian. Akhirnya carilah di situ ada kresek ya, minta kresek, kemudian uangnya dimasukin ke dalam kresek dan kita pulang. Dari situ barulah menyusun rencana-rencana, terutama ini yang setelah waktu yang sudah ditentukan, si Harun menjalankan ritual, yaitu mandi kembang ya, menjelang asar hari Rabu tuh mulai mandi kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Bayan. Mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Mengulas Malam, kali ini akan saya kisahkan satu cerita, satu pengalaman saya di masa muda dulu ya. Itu diperkirakan sekitar tahun 85-an. Jadi pada waktu itu saya mempunyai 2 orang sahabat. Ya memang kemana-mana kami selalu bertiga. Yang satu bernama Harun, dia mempunyai postur yang tinggi, atletis. Dan satunya bernama Maman. Dan kala itu ketika pada waktu saya keluar sekolah dan tahun 85-an, mungkin sekitar umur saya 22 tahun ya. Itu memang masa-masa sulit bagi saya dan juga teman-teman. Seperti Harun dan juga Maman dan berikut saya, semuanya penganggur kelas berat. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengangguran ya, kalau tidak aktivitasnya gitar-gitaran ya selalu main. Entah itu main bola atau apa ya. Yang jelas tidak ada kegiatan pada waktu itu yang bersifat untuk menghasilkan uang. Dan otomatis pada suatu hari kami bertiga ngobrol di malam minggu. Dalam satu obrolan tersebut, yang pertama membuka pembicaraan pada waktu itu si Harun. Waduh, gimana ya Ki Bayan? Ini kita nih posisinya nganggur terus. Otomatis masih meminta kepada orang tua. Mau beli rokok ataupun mau beli jajanan lain seperti bakso dan sebagainya, itu semua harus minta sama orang tua. Saya sendiri katanya merasa malu. Nah lantas si Maman ini menimpali. Terus gimana gitu caranya supaya kita nih mempunyai satu kegiatan positif. Dan akhirnya obrolan ini cukup, istilahnya cukup seru ataupun cukup panas ya. Masing-masing mengeluarkan argumen. Kemudian si Maman ini dia mengawali. Jadi sekarang gimana gitu? Kita mau jualan, gak punya modal. Gimana caranya supaya kita ini punya satu modal?
Dan dari situlah awal satu pembicaraan. Kemudian ditimpali ini sama si Harun. Ya sudah Man, gini aja. Kita ini 3 sekawan. Kebetulan saya juga punya saudara ya, dari ayah. Ya mungkin letaknya tidak jauh lah dari kampung kita ini. Beliau konon katanya orangnya bisa-bisaan. Gimana caranya supaya kita ini mempunyai modal. Dan akhirnya si Maman pun nyeletuk kembali. Ya sudah, gimana Ki Bayan? Ya kalau saya sih ya belum ada ide untuk sementara. Jadi barangkali kalian punya satu ide, keluarin aja. Akhirnya si Maman pun langsung nyeleneh gitu. Ya sudah, kita cari nomor aja. Maksudnya apa Man? Ya itu, sekarang kan lagi digelar nih yang namanya Porkas. Kita cari nomor Porkas aja. Kan tadi si Harun punya saudara orang pintar. Kita minta aja caranya. Kemudian kita bertiga ini mungkin satu-satu jalanin apa yang nanti mungkin disarankan oleh saudaranya si Harun ini. Lama-kelamaan akhirnya sepakat. Bertiga ini sepakat, ya sudah kalau memang seperti itu, untuk mencari modal itu dengan cara nomor togel. Jadi kapan nih? Kata si Maman. Nah, kemudian saya pun menimpali, ya sudah gimana kalau besok siang, yuk kita bareng-bareng bertiga ke rumah saudaranya si Harun. Gimana Run, kamu sendiri? Ya kalau saya sih, kalau untuk nganter, ya siap lah, kata si Harun. Dan kemudian si Harun pun ya harus berbagi dong. Maksudnya gimana berbagi tuh? Ya kita masing-masing, karena kita ini satu tim ya, harus satu-satu cara pengerjaannya nanti. Ya sudah, oke lah kalau memang seperti itu. Nah si Harun pun istilahnya mengatakan satu sepakat, besok siang sekitar jam 11 yuk kita ke sana. Memang tidak perlu waktu yang lama ya, karena posisinya antara saudaranya si Harun ini tidak jauh. Mungkin dengan berjalan kaki mungkin hanya 10 menit di rumahnya saudaranya Harun. Jadi kami bertiga pun langsung meluncur. Dan alhamdulillah ternyata saudaranya Harun ini yang bernama Pak Badrun itu posisinya masih ada di rumah, tidak kemana-mana. Dan seperti biasa Pak Harun pun ya istilahnya apa ya, ngolok lah, kalau istilah orang Cirebon mah ngolok orang tua ya. Saya pun mendiamkan, dan juga si Maman pun sama seperti saya. Lambat laun mungkin di dalam kamar ya, si Harun ini sudah bercerita kepada Pak Badrun. Akhirnya kami bertiga dipanggil dan ngobrol bersama-sama. Waduh, kalian ini betul-betul enggak nih, kata Pak Badrun. Soalnya dalam pengerjaan ini atau ritualnya ini ya
dibilang ringan ya ringan, dibilang berat ya juga berat. Apakah kalian sanggup? Begitu kata si Pak Badrun. Ya mau gimana lagi Pak? Kalau memang istilahnya kami sanggup, ya akan saya coba. Kami serentak berbicara seperti itu. Karena memang anak-anak muda keinginannya tidak bisa dicegah, Pak Badrun pun akhirnya mengajarkan mantranya kepada kami bertiga. Itu dengan tidak mencatat, tapi dengan lisan. Dan setelah kami bertiga ini mampu mengingat dari amalan-amalan ataupun mantra yang diberikan Pak Badrun, selesailah sudah. Kemudian Pak Badrun ini menanyakan, kalau memang kalian bertiga yang maju, nah untuk yang pertama ini siapa? Kata Pak Badrun, bertanya kepada kami bertiga. Saya pun saling pandang dengan si Maman. Dan si Maman pun memang karena dia itu suka nyerocos, akhirnya dia ngomong duluan. Ya karena Harun ini masih saudaranya Pak Badrun, jadi ya otomatis Harun dulu lah yang awal memulai. Akhirnya si Harun pun kelihatan kayak ini ya, kayak agak marah gitu. Tapi karena memang masing-masing nanti akan mendapat satu bagian untuk bisa melaksanakan ritual tersebut, akhirnya si Harun pun mengiyakan. Dan setelah selesai semuanya, kami bertiga pun pamit kepada Pak Badrun dan juga istrinya. Dan sesampainya di rumah, kemudian kami pun berunding. Kapan nih kira-kira memulai ritual ini? Kata si Maman. Saya pun menimpali. Ya sudahlah, lebih cepat, lebih baiklah supaya nasib kita ini tidak seperti ini terus. Mau usaha ya harus punya modal. Kalau kitanya sudah punya modal, nah kan gak susah. Tinggal mau apa, mau jualan SK atau maupun jual gorengan. Nah, kalau kita sudah punya modal, ya enak. Dan ringkas cerita, si Harun pun menanggapi langsung, ya sudah, kalau memang kita harus cepat-cepat, mungkin lusa ya, saya akan menjalankan ritual ini. Berarti hari Kamis, ya. Hari Kamis saya akan memulai ritual. Dan kalian berdua boleh gantian untuk menemani saya. Oke siap Run, kata saya. Dan si Maman pun menyanggupi. Pokoknya kata si Maman, apapun kamu pergi, saya ataupun Kibayan akan menyertai. Akan dikawal pokoknya. Nanti kami berdua kalau memang nggak kuat, ya gantian lah. Dan kami berdua pun akan mengawal dikala kamu ini menjalankan satu ritual. Kemanapun akan kami antar. Jadi tidak akan lepas begitu aja. Itu pun nanti gantian. Kalau memang Kibayan ngantuk, boleh tidur, saya yang nemenin. Kemudian Kibayan bangun, katanya,
Ki Bayan langsung nemenin Maman tidur. Dan begitulah. Setelah waktu yang sudah ditentukan, si Harun menjalankan ritual, yaitu mandi kembang ya, menjelang asar hari Rabu tuh mulai mandi kembang. Setelah mandi kembang kemudian dibilas kembali, selesai mandi kembang dan si Harun pun istirahat, yaitu tadi untuk supaya ketika bangun ini fresh, dia bisa tahan sampai sehari semalam. Jadi dalam sehari semalam ini tidak boleh makan dan tidak boleh tidur dikala menjalankan ritual togel tersebut. Waktunya berjalan begitu cepat, sekitar jam 2, saya dan juga si Maman ini membangunkan Harun ya, karena memang rumah kami berdempetan, jadi tidak terlalu susah. Setelah dibangunkan, kemudian si Harun pun istilahnya sangu atau mungkin sahur dulu lah, sekedar untuk ganjel-ganjel persiapan untuk besok. Dan setelah selesai, Harun ini sahur dan waktu pun menjelang subuh. Dari situlah si Harun ini menjalankan satu ritual, jam demi jam dilalui dengan santai, sepertinya dia tidak mengalami ataupun tidak lagi menjalankan puasa. Dia tenang aja gitu. Terus waktu berjalan sampai menjelang maghrib. Dan ketika menjelang maghrib, mulailah si Harun ini kelihatan seperti mengantuk. Dan langsung si Maman ini mengajak ataupun menarik si Harun ini supaya bisa berjalan entah kemana gitu. Jadi ditariknya si Harun, kemudian diajak berjalan-jalan. Memang posisi mau berjalan ini ya intinya terserah Harun mau jalan kemana, terserah, tinggal si Maman ini harus mengikuti. Dan sebelum waktu ini menunjukkan pukul 12, si Maman langsung ngebangunin saya. Ki Bayan, bangun. Kini giliran kamu, katanya, jaga untuk bisa nemanin si Harun. Dan saya pun memang karena posisinya capek tadi, tidurnya cukup pulas. Dan giliran saya pada waktu itu sekitar jam 8 atau setengah 9 ya. Saya kawal kembali dan si Maman pun tidur. Terus berjalan dari gang-gang dan juga sampai menyeberang jalan ya. Waktu telah melewati pukul 12. Terus di situ si Harun pun terus mengamalkan atau merapalkan sesuatu yang diberikan oleh Pak Badrun, terus berjalan. Dan ketika menjelang masuk ke pukul 1 pagi, si Harun ini seperti melihat sesuatu. Sebab yang saya tahu pada waktu itu, dia ngucek-ngucek mata gitu. Kemudian dibuka kembali, ditutup lagi sampai 3 kali. Saya pun tidak berani bertanya ataupun menanyakan sesuatu. Ya sudah, diemin aja lah. Memang pada dasarnya saya nggak mau ngobrol dan nggak mau bicara sama si
Harun. Dan setelah sampai 3 kali dia nguncek-nguncek mata, sepertinya ada satu sesuatu gambaran mungkin dari wajah ya yang saya tangkap gitu. Kemudian dia pun berjalan kembali. Dan setelah menjelang subuh, barulah si Harun dan saya langsung pulang untuk bisa menjalankan sholat subuh. Dan ketika menjelang kentong subuh, kami berdua pun langsung menjalankan sholat subuh. Selesai sholat subuh, zikir-zikir sebentar, kemudian keluar kembali. Dan si Harun pun pada waktu itu memang belum bisa buka, karena memang harus menunggu matahari terbit. Jadi puasa, namanya mungkin di Cirebon namanya pati geni atau puasa ngebleng. Itu puasa yang tidak makan dan minum selama 1 hari penuh. Dan ketika menjelang pagi, matahari mulai bersinar, barulah si Harun ini boleh berbuka puasa. Dan di situ diawali dengan air teh hangat ya, untuk melepas dahaga yang mungkin yang selama ini dia jalankan ya mungkin ya cukup baik lah ya, karena selalu dikawal, yang pertama sama si Maman dan yang kedua oleh saya. Dan setelah Harun ini begitu lahap makan cemilan-cemilan, barulah saya dan juga Maman ini memberanikan diri. Gimana Run? Ya alhamdulillah, saya melaksanakan itikat baik kita bertiga. Mungkin besok-besok kalian gantinya. Ya tenang aja lah, memang segala sesuatunya ada gilirannya kan Run. Ya iyalah, gitu katanya. Dan setelah sambil makan, si Harun ini nyeloteh. Itu ketika pukul 1 ini di kejauhan katanya, saya melihat 4 huruf ya, 4 huruf. Cuma ini yang awal, yang pertama ini hurufnya itu agak buram gitu. Makanya tadi sempat saya ucek-ucek mata gitu untuk bisa supaya yang di depan itu lebih jelas katanya. Itu jam 1. Jadi akhirnya ya sudahlah, mungkin saya dikasih gambarannya seperti itu, ya mau gimana lagi. Akhirnya dalam satu obrolan, sudah sekarang gimana? Ya pada waktu itu karena kami semua ini pengangguran ya, artinya sifat pengangguran kadang-kadang kalau ada dikasih rejeki sama orang tua, jadi dikumpulin katanya. Saya pun punya uang 3.000 pada waktu itu. Dan si Maman punya uang 4.000. Dan si Harun pun punya uang cuma 3.000, tidak banyak. Jadi terkumpul total tuh ada 10.000. Nah, Run katanya, kata si Maman, itu memang karena kita nih penganggur kelas berat, ya itu adanya 10.000. Udah terserah mau diapain, mau dipasanginnya terserah. Ya karena totalnya 10.000 ya paling ya 3 angka sama 2 angka sudah 5.000-an.
Ya sudah ACC katanya. Maka Harun pun siangnya masang karena agen terdekat memang tidak jauh dari posisi Kota Madya Cirebon, dan letaknya dengan kampung saya pun sangat dekat, mungkin kalau jalan kaki sekitar 20 menit. Si Harun pun berjalan dengan ditemani saya dan juga Maman. Dan di situ ya memang sudah merupakan satu mungkin kebiasaan ya, sudah berjejer gitu. Karena pada waktu itu memang sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi boleh ada perjudian pada waktu itu. Dan Harun pun memasang dengan angka, saya pun tidak tahu nomor berapa ataupun ada berapa angka, saya tidak tahu. Cuma yang tahu si Harun sendiri. 3 angka 5.000 dan 2 angkanya 5.000. Kemudian Harun pun menunjukkan kepada Maman dan saya, tuh katanya. Jadi ada kertas kecil gitu resinya ya, ditunjukkan ini yang ini 5.000 dan yang 2 angkanya 2.000. Yang 2 angkanya 5.000. Ya sudah, ayo mari kita pulang. Kita tunggu nanti malam. Setelah waktunya sekitar jam 10:30 pada waktu itu ya, atau jam 12, pikir saya ini mungkin telat atau gimana gitu. Sudahlah, nggak perlu ini, katanya nggak perlu dicek lagi, nanti besok aja lah, kata si Harun. Dah nggak usah dilihat lagi, nanti besok juga kita akan lihat nomor apa yang bakal keluar nanti. Ya sudahlah. Jadi kami bertiga pun masih ngobrol-ngobrol sampai pukul 1. Setelah pukul 1 barulah kami bertiga ini pulang ke rumah masing-masing dan tidur. Dan keesokan harinya barulah kami ini ngumpul sekitar jam 9 atau setengah 10. Kami bertiga ngumpul dan sepakat untuk bisa melihat nomor apa yang keluar. Dan setelah kami bertiga langsung menuju agen terdekat, ternyata itu nomornya tembus 3 angka dan juga 2 angka. Berarti 3 angka dapat 5.000 dan 2 angka dapat 5.000. Langsung, terutama ini si Maman. Si Maman ini sampai dia itu meloncat gitu, saking girangnya. Saking girangnya si Maman ini meloncat, nggak tahu kayak apa, joget-joget gitu ya. Setelah melihat memang yang keluar pada waktu itu 245, si Maman ini langsung bersorak dan joget-joget ya. Jadi membawa perhatian orang yang lalu lalang gitu. Dan langsung ditukar, diambillah uangnya pada waktu itu sekitar 3.800.000 kalau nggak salah. 3.800.000. Langsung saya dan juga Maman, Harun langsung pulang. Nah, sesampainya di rumah, nah kami ini berunding. Ini uang ini untuk apa? Kalau kita jualan, mungkin ini kagok atau tanggung. Jadi gimana? Coba tanya ke Bayan, kata si Maman. Ya kalau menurut saya sih, ini sementara ya kita pakai buat makan aja dulu lah. Harus disisakan gitu. Entah berapa juta harus disisakan buat pasang berikutnya. Oh iya, ini langsung nanggapin si Maman. Iya sudah begitu. Iya kan Run?
Nah, jadi minta persetujuan sama si Harun. Ya sudah, kalau memang seperti itu, kita istilahnya ya menghibur diri lah, happy gitu, terserah mau apa gitu. Tapi harus ada sisa untuk bekal nanti katanya. Ini untuk yang kedua ini siapa nih? Saya atau Maman? Tapi karena posisinya Maman ini sangat semangat sekali telah menunjukkan hasil dari pekerjaan si Harun, dia semangat, ya sudah saya akan mencoba, kata si Maman. Biar berikutnya nanti saya. Nah, disitulah kami ini setelah mendapatkan 3.800.000, kami happy. Ya istilahnya beli apa ke terserah lah, yang penting harus ada sisanya. Nah, disitu baru setelah selesai, besoknya barulah kami bertiga berembuk kembali. Nah, sekarang giliran kamu, Man, kata si Harun. Kapan mulai? Ya sudah, kalau saya katanya hari Senin aja lah. Kita hari Senin. Pada hari Minggu seperti biasa anak-anak muda ya keluar hari Mingguan, dan menjelang pukul 1 kami bertiga baru pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokan paginya itu kalau dilihat sisa daripada uangnya itu sekitar tinggal 1 juta. Jadi yang 2 juta lebih itu sudah habis, ya istilahnya untuk hiburan-hiburan, makan dan segala macam, untuk traktir teman-teman yang lain. Jadi tinggal 1 juta. Keesokan harinya barulah dibahas kembali. Nah, Man, katanya, berarti ini kan hari Minggu nih, mungkin sore kamu sudah mulai persiapan. Iya sudah, kata si Maman, saya persiapan. Nanti habis asar saya akan mandi kembang, membersihkan diri, katanya. Dan Maman pun persiapan untuk membeli bunga dan mungkin yang lainnya ya. Dan pada waktu itu si Harun dengan saya ya ngobrol. Memang pada waktu itu si Maman lagi bebersih, artinya lagi menjalankan persiapan menjelang puasanya. Jadi gimana, Run? Jadi gini, Bayan, kata si Harun kepada saya. Jadi dalam menjalankan ritual tersebut memang ada waktu-waktunya, Ki, katanya. Maksudnya gimana, Run? Jadi kalau datangnya ngantuk ya, itu tidak bisa dibohongi. Di kala ngantuk itu ada waktu, ada jeda. Kalau dihitung menurut perhitungan saya, kata si Harun, ini diperkirakan mungkin antara 1,5 jam sampai 2 jam. Itu ngantuk itu datang, sudah tidak bisa dibohongi. Kita tidak boleh duduk ataupun gelelengan, kata si Harun. Jadi ya kita harus berdiri, kita harus jalan kemana. Kira-kiranya jangan sampai ketiduran atau terlelap. Bahkan pada waktu itu saya sempat ngucek-ngucek mata karena saking ngerasa ngantuknya tidak tertahankan. Dan anehnya, setelah 2 jam ini berlalu, ini yang namanya ngantuk itu hilang dengan sendirinya.
Nah, itulah saya dapat satu pelajaran. Jadi memang kalau memang ngantuk ini sudah tidak bisa dibohongin, itu harus seperti itu. Mau tidur apa mau dilanjutin, tinggal gitu. Kalau mungkin nanti tidur ya sudah batal. Tapi kalau mau dilanjutin, kita harus berdiri dan harus jalan. Jangan posisi duduk ataupun gelengan. Oh iya. Jadi seperti itu ya Run ya. Iya. Dan tolong nanti ya si Maman pun harus dikasih tahu. Dan akhirnya waktu yang sudah ditentukan setelah pukul 8 Maman pun dipersilahkan untuk istirahat tidur. Nanti menjelang jam 1 jam 2 kita bangunin ya Run. Ya Ki, nanti saya yang bangunin aja lah biar saya tidak tidur katanya. Ya sudah, kalau memang seperti itu. Saya pun ikut si Maman tidur. Dan betul ketika menjelang pukul 2 dibangunin si Maman. Dan saya pun ya otomatis jadi ikut bangun. Sudah Man, kalau mau sahur ya ini sudah pukul 2. Nanti setelah menjelang pukul 3 dan mau masuk subuh, ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk makan dan minum. Ya, akhirnya si Maman pun sahur, sepertinya makan dengan lahap sekali ya, dan langsung nggak kira-kira 2 piring. Anaknya kecil coba, waduh belandongannya gede pisan. Iya, ini 2 piring habis. Aduh, sampai saya nih mesem aja, iya, pengen ketawa gimana gitu. Iya ya, mungkin dia sih ya lapar atau apa ya, 2 piring nggak kira-kira sahur tuh. Ya sudah, paling saya mesem atau sambil senyum. Dan ringkas cerita, masuklah subuh. Dan setelah menjalankan sholat subuh, dan mulailah si Maman ini berjalan yang dia suka, ditemani dengan si Harun. Dan karena memang posisinya gantian, saya pada waktu itu ya tidurnya dilanjutin. Terus waktu berjalan sampai siang pukul 12. Pukul 12 si Maman ini masih terus berjalan kemana-mana. Artinya melewati perkampungan-perkampungan. Entah kenapa gitu, dia tidak betah duduk di satu tempat. Dia selalu jalan seperti itu. Dan seiring waktu, karena mungkin kecapean, si Maman ini akhirnya dia berteduh di bawah pohon sambil duduk ditemani oleh si Harun. Disitulah dia mulai merasakan kecapean. Kecapean yang mungkin sangat luar biasa. Apakah mungkin tadi ini makannya terlalu banyak atau gimana? Yang jelas dia betul-betul ngerasa sangat capek. Sehingga istirahat di situ, dan dari situ si Harun pun memperhatikan posisi daripada si Maman, jangan sampai ngantuk ataupun tertidur. Tapi dari rambu-rambu yang pada waktu awal sudah diceritakan, akhirnya si Maman pun menyadari bahwa dia posisinya lagi masa mengantuk. Jadi dia ingat mungkin ya, langsung berdiri kemudian jalan kembali. Waktu berjalan sekitar pukul 3 sore, di situ si Maman pun mengalami satu kantuk yang luar biasa mungkin ya. Sehingga
Dikala dia pun berjalan, ini sempoyongan, sempat sempoyongan si Maman. Dan si Harun pun tahu ya, jadi langsung si Maman ini dirangkul oleh si Harun. Sehingga tidak sampai terjatuh, terus dia papah sampai dia mencari posisi untuk duduk kembali. Dan dikala dia duduk, memang si Harun juga tidak untuk mengajak ngobrol si Maman, didiamkan supaya pikirannya kemana-mana, fokus. Dalam artian fokus ke apa yang dituju. Dan betul si Maman pun sepertinya mengumpulkan tenaga, dia duduk lama. Dan waktu pun berjalan sampai menjelang maghrib. Dan ketika menjelang maghrib, si Maman ini seperti merasakan satu kesakitan, ya. Si Maman ini merasakan satu kesakitan. Dia memegang perutnya. Entah apakah memang sakit perut atau apa. Kemudian si Maman ini juga ada merasakan satu mual, ya. Nah, si Harun pun karena melihat seperti itu langsung membangunkan saya atau memanggil saya. Saya pun langsung cuci muka. Kenapa, Run? Nggak tahu, ini seperti kesakitan perutnya. Atau mungkin tadi makannya mungkin terlalu banyak sih di kala sahur. Yaitu sampai 2 piring. Bisa kita pijitin aja. Jadi sambil dipijitin ya. Nah, disitulah ada satu kesalahan. Satu kesalahan, kita mijitnya dari belakang pada waktu itu. Dan kebetulan si Harun pun mungkin pulang dulu ya. Ya, Harun juga sebetulnya nggak tidur menemani si Maman ini. Jadi salahnya saya pada waktu itu ya, itu mijitnya nggak dari depan, ini mijitnya dari belakang. Otomatis saya tidak memperhatikan daripada mata si Maman. Dan ketika saya terus memijit bagian belakang ya, maksudnya supaya dia sehat kembali, dan ternyata sekembalinya si Harun ini langsung melihat bahwa mata daripada si Maman ini sempat terpejam beberapa detik, bahkan posisinya sampai tertunduk. Ini si Harun sampai melihat, wah Kibayan, katanya, si Maman tidur. Saya pun kaget ya, memang posisi di belakang ya, saya mijit-mijit gitu. Si Maman tidur. Tadi sempat saya lihat satu kejapan dia tidur. Dan akhirnya Maman pun karena mungkin kaget ya, sampai kayak seperti orang bangun tidur. Ada apa? Ada apa? Sampai dia mengucapkan seperti itu. Waduh, gimana ini? Kata si Harun. Kalau diterusin, gagok katanya. Kalau nggak diterusin gimana? Jadi dalam hal ini ya jangan sampai sia-sia dong. Kemudian si Harun pun menanyakan kepada si Maman, Man, tadi sewaktu dipijit sama Kibayan, itu posisinya dalam keadaan ngantuk atau gimana, Man? Memang betul, Run,
pada waktu itu saya dipijit, saya ini merasakan satu kantuk yang luar biasa. Bahkan sempat satu gerakan gitu seperti ini katanya, sambil kepalanya digoyangin, sepertinya mungkin saya ketiduran. Ya sudah, kalau memang seperti itu menurut kamu sendiri, ya sudah, jangan diterusin lagi. Dan akhirnya dibatalkanlah pada waktu itu. Dan Maman pun langsung minum cari air yang hangat. Dan kemudian setelah selesai Maman minum air hangat, akhirnya ngobrol kembali kami bertiga. Ya sudah, kalau memang begini, sudah gak apa-apa Man, nanti ya mungkin lain kali mungkin dengan pelajaran yang sudah kamu dapat hari ini, ya bisa diperbaiki. Wah siap katanya, memang kalau semangat sih saya sudah sangat luar biasa, pokoknya biar gimana pun akan saya ulang kembali. Begitu si Maman, karena memang dia sangat antusias sekali, keinginannya seperti itu. Dah kalau memang seperti ini, kemudian si Maman dan juga si Harun menanyakan kepada saya, kalau uang itu disimpan sama Ki Bayan. Iya betul, saya masih simpan uangnya, tinggal 1 juta. Ya sudah, nanti katanya setelah Ki Bayan ini menjalankan ritual mandi bebersih, nanti uangnya dititipin ke saya aja, kata Harun. Ya siap, oke, kata saya. Dan menjelang siangnya sekitar pukul 2, berkumpullah kami bertiga di rumah si Harun. Dan Harun pun pada waktu itu ya sedang lagi duduk-duduk sambil menikmati sebatang rokok. Dan setelah keberadaan kami berdua datang, langsung si Harun pun istilahnya mencari tempat yang istilahnya agak tenang lah. Diawali dengan si Harun, Ki Bayan, ini kan waktunya sudah pukul 2 nih, jadi peralatan sudah dibeli belum, katanya. Ya sudah Harun, semua peralatan yang dibutuhkan untuk nanti habis asar, kata saya, semuanya sudah beres. Jadi tinggal saya menjalankan aja. Oh oke lah kalau memang seperti itu. Dan waktu pun langsung menjelang asar, saya pun langsung bebersih dengan mandi kembang untuk membersihkan semua yang istilahnya menurut ritual seperti itu. Dan setelah selesai, langsung saya pun ketemu sama Harun dan juga si Maman. Aduh Man, sekarang sih tinggal mengawal saya nih, kata saya. Kamu nggak boleh tidur kalau mau mengawal saya. Iyalah, siap Ki Bayan, saya nggak bakalan tidur kalau seperti ini. Pokoknya Ki Bayan kemana, saya akan ikutin. Waduh, gaya baikin Ki. Iya, si Maman Ki. Dan seperti biasa, setelah menjalankan sholat Isya, saya pun tidur terlebih dahulu. Dan untuk pertama yang mengawal ini si Maman. Dan tidur saya memang ya cukup pulas ya. Itu sekitar pukul 2 saya baru bisa bangun dan Maman pun sudah berada di situ. Dan di situ saya pun mulai sahur untuk
istilahnya bekal besok supaya tidak terlalu lapar. Dan saya pun makan secukupnya, tidak berlebihan, cukup mungkin 1 piring ya. Dan setelah saya sahur, waktu telah menunjukkan pukul kira-kira 3:30 ya, mau menjelang subuh. Dan waktu pun langsung berganti subuh. Dan setelah saya ini menjalankan sholat subuh, saya langsung ingin ke daerah pantai, yaitu di Pelabuhan Cirebon. Dan si Maman pun karena memang tekadnya dia yang mengawal terlebih dahulu, dan betul saya pun langsung dikawal oleh si Maman ke pelabuhan. Dan dari situ saya mondar-mandir sambil melihat aktivitas pekerjaan para nelayan dan juga para pemancing. Dan singkat cerita sampai menjelang sore ya, sekitar pukul 3 saya pun baru mau akan pulang dari pelabuhan. Dan betul menjelang sekitar pukul 3 di situ saya merasakan satu kantuk yang sangat luar biasa. Saya bertahan sampai saya cubit-cubit ya, maksudnya supaya bisa merasakan sakit, jangan sampai ini saya tertidur. Dan Mamam pun sepertinya sudah tahu ini mungkin Kibayan ini ngantuk gitu. Jadi cepat si Maman tuh narik tangan saya, diajaklah saya berjalan. Terus sepanjang jalan gitu saya coba ya pakai gerakan-gerakan lah intinya supaya saya ini tidak ngantuk. Dan memang betul setelah lewat ini 2 jam, ini dengan sendirinya si kantuk ini akan berhenti dan hilang dengan secara tiba-tiba. Memang betul apa yang diceritakan si Harun ya, bahwa ngantuk ini akan datang sewaktu-waktu kapanpun ya. Kalau kuat untuk bisa ditahan ya sampai sekitar 2 jam itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika pada waktu itu menunjukkan pukul 11 ya, ini saya melihat sesuatu di angkasa. Di langit ini memang pada waktu itu sangat gelap. Sepertinya di atas ini ada satu cahaya yang berbentuk bintang-bintang seperti membentuk satu huruf ya. Dari belakang kemudian membentuk kedua, ketiga, dan keempat. Itu jelas sekali saya lihat. Saya ini sampai merasa aneh, kok bintang ini bisa menulis ataupun membentuk huruf-huruf ya. Sampai itu 4 angka. Saya pun mencoba menulis dari angka-angka yang ada di atas. Itu posisinya sekitar pukul 11. Dan untuk supaya mudah diingat, dari situ saya ngoret di bawah ya, di bawah tanah. Maksudnya supaya jangan sampai hilang gitu. Apalagi barangkali saya nanti lupa, jadi sempat saya catat gitu. Nah, sudah. Setelah saya melihat istilahnya 4 angka di depan,
posisinya di atas, itu kembali saya merasakan satu kantuk yang sangat luar biasa. Bahkan saya pun sampai jalan sempoyongan. Untung aja si Harun cepat tanggap. Saya pun dipegang karena memang terlihat sempoyongan waktu itu. Dan disuruhlah saya ini supaya duduk dengan posisi berhadapan-hadapan dengan si Harun. Maksudnya yaitu tadi, supaya tidak terjadi hal-hal yang sempat terjadi pada si Maman. Jadi tidak berhadapan, lihatnya dari belakang dan akhirnya ngantuk dan tidur sekejap. Nah, di situ kemudian sepertinya si Harun tahu ya, karena dia sudah mengalami, dia pegang-pegang kepala saya, maksudnya supaya fresh. Dan dari situ saya pun memang sudah mengerti apa yang sempat diwejangkan Harun kepada saya. Dan saya pun coba setelah duduk sebentar kemudian berdiri kembali. Saya berjalan terus dan si Harun pun mengikuti arah saya jalan. Dan ketika waktu menjelang pukul 3 ya, kembali saya melihat dari kejauhan ya, ini seperti sesuatu yang berjalan gitu. Kalau pada waktu itu saya di jalan beraspal ya, di pinggir jalan, ini ada huruf-huruf yang berjalan. Ini hurufnya persis seperti apa yang tadi waktu jam 11 saya lihat di atas. Saya pikir mungkin ini satu huruf yang sama ya, 4 angka, dan antara tadi jam 11 dan sekarang jam 3 ini sama. Ya sudah, kalau memang seperti itu, saya simpen, saya ingat. Kemudian si huruf itu langsung berjalan dan menghilang. Jadi mungkin sekitar 1 menit kurang lah dia memperlihatkan kepada saya seperti itu jalan, dan saya pun mengingatnya. Dan waktu pun berjalan begitu cepat, memasukilah waktu subuh. Saya pun bergegas pulang dengan ditemani si Harun. Saya melaksanakan sholat subuh, dan pada waktu itu ya otomatis menunggu matahari terbit. Dengan menunggunya matahari terbit ini rasanya memang sangat lama sekali. Tapi alhamdulillah rasa ngantuk pun pada waktu itu, yaitu tadi waktu sekitar pengen menjelang jam 11 sampai jam 1-an, itu rasa kantuknya nongol-nongolnya pada waktu itu. Menjelang setelah subuh itu alhamdulillah tidak ngantuk lagi, dan sampai pagi jam 7 sampai matahari nongol. Dan di situ saya pun disediakan sama si Harun ini seperti biasa teh hangat ya, sedikit manis ya, saya nikmati berbuka puasa. Kemudian ada cemilan-cemilan ringan, dan di situ pun kami berdua menikmati. Dan ketika memasuki pukul 8, si Harun membangunkan si Maman. Man, bangun. Sudah selesai, udah beres nih. Nah, udah beres. Dan saya pun mengingat pada waktu itu 4 angka dengan sangat jelas sekali, dan saya coba cocokin ya dengan yang saya tulis untuk pengingat. Ternyata betul sama persis.
Kemudian si Harun pun bertanya kepada saya, gimana Ki Bayan? Sudah, alhamdulillah, ini tinggal masalah kita ini ada rezeki apa tidak gitu. Kalau memang angkanya ini sudah terlihat dan kita nanti pasang ya, ini tinggal kitanya ini ada rezeki tidak di sini. Jadi semuanya ya saya pasrahkan aja sama yang di atas. Cuma di sini kita jangan jangan besar-besar. Tetap walaupun kita ini sudah punya 1 juta, tidak bisa kita kita pasangin semua, tidak. Jangan seperti itu. Jadi biasa ajalah, secukupnya. Ya sudah. Akhirnya semua saya pasrahkan sama Harun. Silakan Run. Dan akhirnya setelah semua uang dipasrahkan dan disimpan di Harun, siangnya langsung kita pasang. Sudah Run, nih saya tulis angkanya 2468. Nih Run, kamu yang pasang. Run pasang. Sudah beres Ki Bayan. Singkat cerita ya. Udah kita pulang dan kita makan-makan aja lah sambil kita nunggu apakah memang ada rezeki pada waktu itu. Dan setelah kita nih makan sambil menunggu waktu yang sudah ditentukan, menjelang pukul 1, Ki Bayan, ayo kita nih sambil ya jalan-jalan di malam hari ya, dengan suasana yang tidak keadaan puasa. Ayo kita sambil lihat nomor berapa yang keluar. Kemudian saya pun bertiga berangkat menuju agen terdekat. Dan setelah datang, si Harun ini sampai kaget, kena semua, kata si Harun. Ini sangat semangat si Harun ini dalam posisi daripada resinya itu memang tembus 4 angka, 3 angka dan juga 2 angka. Semuanya kena. Wah, kita ini bisa usaha kalau memang seperti ini. Oh, jadi kena semua nih. Iya, kata si Harun. Sudah, pokoknya kita besok kita ambil uangnya. Yuk, sekarang kita makan nasi jamblang aja. Jadi pada waktu itu makan nasi jamblang, saya, Maman juga Harun. Dan besoknya sekitar pukul 9:30, si Harun pun bersama saya dan juga Maman untuk datang ke tempat pengambilan uang tersebut. Ternyata di situ terkumpul sampai sekitar 35 juta sekian kalau nggak salah ya. Itu 35 juta sekian. Akhirnya carilah di situ ada kresek ya, minta kresek, kemudian uangnya dimasukin ke dalam kresek dan kita pulang. Dari situ barulah menyusun rencana-rencana, terutama ini yang sangat semangat sekali ini si Maman. Si Maman ini kelihatannya seperti pengen usaha, entah usaha dagang atau apa ya. Yang jelas si Maman ini saya sangat mendukung sekali. Nah, sobat mengulas malam, itulah satu kisah yang saya ceritakan pada waktu tahun 85 yang pernah saya alami. Mudah-mudahan bisa membawa satu manfaat kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.